Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Lasmi Pramusyari dari program studi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu dan teman-teman semua mengenai spiritual emotional freedom technique. Nah, saya jelaskan dulu. Self itu sendiri merupakan suatu terapi untuk mengurangkan emosi yang dialami akibat dari kecemasan, stres, atau trauma yang dihadapi, khususnya dalam kondisi COVID seperti ini. Nah, yang digunakan dengan memberikan ketukan atau tekanan pada titik-titik meridian yang ada di bagian tubuh, baik di wajah ataupun di bagian organ badan. Nah, selain dengan memberikan ketukan sendiri, kita juga menyertakan permasalahan yang dihadapi. Misalnya karena kecemasan, kita sampaikan kecemasan kita saat memberikan ketukan tersebut. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan itu ada jari sama organ tubuh kita aja, jadi tidak menggunakan alat-alat yang lainnya. Tahap dan fase kerjanya sendiri itu ada 3 langkah. Yang pertama itu namanya step up. Step up itu kita menyampaikan permasalahan kita tuh kepada Tuhan. Jadi seperti ini kalimatnya. Ya Allah, ya Tuhanku, saya ikhlas, saya pasrah atas apa yang saya rasakan saat ini. Saya pasrah atas rasa sakit dan kesembuhan yang Kau berikan kepada saya. Itu menyampaikan rasa syukur atau rasa pasrah kita kepada Allah. Itu namanya step up. Yang kedua itu adalah namanya turn in. Turn in itu adalah menyampaikan permasalahan kita. Jadi step up itu menyampaikan kepada Tuhan mengenai kondisi secara umum, sedangkan turn in itu langsung ke permasalahan pokoknya. Jadi, ya Allah, ya Tuhanku, saya ikhlas atas rasa yang saya rasakan saat ini. Saya ikhlas atas rasa kecemasan akibat kondisi COVID saat ini. Saya memohon pertolongan Engkau untuk menyembuhkan rasa yang saya rasakan saat ini. Nah, dan teknik yang terakhir itu namanya typing. Typing itu banyak banget gerakannya, baik dari organ kepala maupun bagian tangan. Nah, typing yang pertama itu ada di area ubun-ubun. Jadi untuk bagian wajah itu diketuk dengan 2 jari. Seperti ini, bagian ubun-ubun. Kedua itu adalah di bagian antara alis. Ketuknya terserah. Lalu ketiga itu ada di bagian pelipis. Kita ketuk juga. Keempat itu area bawah mata seperti ini, bagian tuangnya. Kelima itu di bawah hidung, di atas bibir. Keenam di sini, di dagu. Ketujuh itu adalah di bagian kedua tulang yang menonjol, di bagian bawah leher itu diketuk. Lalu di bawah ketiak untuk pria atau di sebelah payudara untuk wanita diketuk juga. Dan terakhir itu teknik yang 9 tuh di area puting untuk pria dan wanita diketuk-ketuk. Selain itu, selain di area wajah dan badan, juga di area tangan. Area sini diketuk dengan 3 jari. Lalu area depan. Setelah itu kelingking, jari manis juga, semua jari diketuk. Lalu adalah teknik karate chop di area sini. Nah, semua teknik ketukan ini tuh dilakukan bersamaan dengan menyampaikan rasa sakit, rasa keluh kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir ini di bagian kelingking dan jari manis, tulang. Seperti ini. Kita mulai ke tekniknya bersama dengan pasiennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perawat Sekar yang bertugas pada hari ini. Di sini saya akan mengajarkan Ibu mengenai teknik self. Tujuannya itu untuk mengatur emosi atau menurunkan emosi yang Ibu rasakan akibat permasalahan yang alami. Nanti prosedurnya saya akan mencontohkan gerakan dan ucapannya. Nanti Ibu mengikuti gerakan saya. Apakah Ibu bersedia?
Jadi ya, Nanti durasi waktunya sekitar 5-10 menit. Tempatnya di sini saja ya Bu ya. iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Bu. Saat ini permasalahan apa yang Ibu alami? Dengan adanya pandemi COVID, ya kami sekeluarga juga merasa cemas, tapi enggak terlalu cemas. Semuanya kupasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kan Ibu mengalami kecemasan saat ini. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengurangi atau menghilangkan bahkan rasa cemas itu? Satu-satunya berdoa dan olahraga. Olahraga. Baik. Nah, di sini saya akan mengajarkan mengenai teknik self atau spiritual emotional freedom technique. Yaitu tadi tujuannya itu untuk mengurangi rasa emosi Ibu dengan memberikan tekanan pada beberapa titik-titik pada area meridian. Apakah Ibu bersedia? Ya, Kita mulai ya Bu. Pertama kita mengetuk di area ubun-ubun dengan 2 jari seperti ini, dengan mengucapkan, ya Allah ya Tuhanku, saya ikhlas menerima permasalahan yang saya rasakan. Saya memohon dan pasrah kepada Engkau untuk menyembuhkan rasa cemas yang saya alami. Seperti itu. Seperti itu Bu gerakannya. Ibu ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan mengenai yang saya sampaikan tadi? enggak sudah jelas. Berarti Ibu kalau misalnya mengalami kecemasan, apa yang bakal Ibu lakukan? Ya, selain berdoa sama ketukan di titik-titik meridian pakai jari semuanya Ya. sampai selesai. Iya. Terima kasih ya Bu. Berarti Ibu memperhatikan yang saya sampaikan tadi. Nah, baik. Terima kasih ya Bu untuk waktunya. Nanti sekitar mungkin 2 hari ke depan saya akan datang kemari untuk mengevaluasi apakah Ibu sudah paham, sudah melakukan gerakan self itu sendiri. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak. Udah nggak ada. Nah, sebelum itu saya akan mendoakan Ibu untuk kesehatannya selalu kalau Ibu mengamininya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si'ati bil basa isfi anta syafi la sifa illa sifauka sifa ana yuqadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riyedi Bayu Pratama, perawat dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Apakah benar dengan Adik Raffi Dino Syabana? Benar. Di sini saya akan melakukan teknik terapi self. Apa itu self? Self merupakan teknik termudah dan dapat dilakukan sendiri untuk membuat proses pengobatan pengobatan home treatment dengan tujuan yaitu dari terapi ini adalah untuk memperbaiki sistem energi tubuh yang berpengaruh pada fungsi pikiran, emosi, dan perilaku. Waktunya sekitar 15-20 menit. Apakah adik bersedia? Bersedia. Baik, sebelum memulai alangkah baiknya kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama ada namanya safety tapping versi pendek. Yang pertama, di bagian atas kepala diketukkan dengan 2 jari begini.
sambil berkata, "Ya Allah, saya pasrah, saya serahkan penyakit ini padamu ya Allah." Yang kedua, itu take eyebrow atau pertemuan dua alis. Di sini diketuk 2 kali sambil berkata, "Ya Allah, saya pasrah, saya ikhlas, saya serahkan penyakit ini pada dirimu ya Allah." Yang ketiga yaitu sheet of eyes atau tulang di samping luar mata, itu di sini. Ketuk 2 jari sambil berkata seperti tadi. Yang keempat yaitu di tulang di bawah mata, di sini. Ketuk 2 kali sambil berkata, "Ya Allah, saya pasrah, saya serahkan semua pada dirimu ya Allah." Yang kelima ada di bawah hidung, ya di situ. Yang keenam ada di antara bibir bawah dan dagu, sambil berkata seperti tadi sama. Yang ketujuh ada di tulang yang menonjol di bawah leher. Ini ada tulang yang menonjol, ya diketikkan. Ini. Setelah itu underarm yang kedelapan, yaitu di bawah ketiak sejari puting susu. Di sini, bawah ketiak sini. Sambil berkata, "Ya Allah, saya pasrah, saya akan semua pada dirimu ya Allah." Yang kesembilan ada di 2 jari di bawah puting pria, di sini. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, selanjutnya kita ke titik rating tambahan atau versi lengkap. Yang pertama, yang ke-10 itu ada di bagian dalam pergelangan tangan di sini. Allah, saya pasrah, saya serahkan semua ini pada dirimu ya Allah. Yang ke-11 ada di bagian luar pergelangan tangan, yaitu di sini. Ya Allah, saya pasrah, saya serahkan semua pada dirimu ya Allah. Yang ke-12 ada di samping luar ibu jari, yaitu di bawah kuku sini. Ya Allah, saya pasrah, saya serahkan kepadamu ya Allah. Yang 13 di bawah kuku jari telunjuk bagian luar. Ya Allah, saya pasrah, saya serahkan dirimu ya Allah. Yang keempat ada di bawah kuku jari tengah bagian luar. Ini. Yang ke-15 di bawah kuku jari manis bagian luar. Yang ke-16 ada di bawah kuku kelingking. Jadi 5 jari ini. Selanjutnya yang ke-17 itu ada di telapak tangan bawah di sini. Ya Allah, saya pasrah, saya serahkan ini padamu ya Allah. Yang ke-11 ada di punggung tangan sini. Pertemuan tulang jari manis dan kelingking. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Coba adik mempraktikkan salah satu dari yang tadi saya jelaskan. Terserah adik yang mau di mana saja. Sambil berkata, Ya Allah, "Ya, saya saya pasrah, pasrah, saya saya serahkan serahkan semua penyakit ini semua penyakit ini pada dirimu ya Allah." pada dirimu ya Allah. Begitu diulang. Saya ingin bertanya lagi, selain di sini ada di mana lagi? 3 tempat titik. Ada di sini. Bagus. Selanjutnya ada di mana? Di sini. Bagus. Baik. Saya kira adik sudah mengerti. Bisa adik praktikkan di rumah ketika adik sedang sakit atau pusing atau lemas atau gimana ya. Semoga adik sehat selalu. Amin. Sebelum itu sebelum saya pergi saya izin berdoa dulu. Tadi cukup mau ini saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma rabbana syajibil ba'sya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Safi. Amin. Rasifa rasifauka. Amin. Sifa ibra sapamat. Amin. Kasih adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Apakah benar dengan saudari Ali? Benar. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Bambang Hakim. Saya mahasiswa semester 5 dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Tujuan saya di sini yaitu untuk mengenalkan atau mengedukasi mengenai self. Self itu spiritual, emosional, teknik, freedom. Sebelum itu, saya ingin memutar waktu kurang lebih 10 menit. Apakah saudari Ali bersedia?
Bersedia. Baik, kalau bersedia, nah saya jelaskan apa itu SEF atau spiritual, emosional, freedom technique. SEF merupakan kegiatan untuk menghilangkan atau mengurangi stres yang kita alami ataupun pikiran-pikiran yang membebani kehidupan kita ataupun keseharian kita. Nah, cara penggunaan SEF itu sendiri ada 3 cara. Yang pertama itu memanjatkan atau mengatakan kalimat-kalimat sebagai doa. Yang kedua yaitu memikirkan hal-hal yang membebani kita dan memasrahkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yaitu melakukan penekanan titik-titik akupoint ataupun titik-titik meridian. Nah, dan bahannya cukup mudah, yaitu dengan diri kita sendiri ataupun dengan jari kita. Sebelum itu saya ingin mengenalkan 18 titik. Apakah Saudari Arwin sudah tahu 18 titik itu? Nah, kalau belum tahu akan saya jelaskan 18 titik dari SEF itu sendiri ataupun titik meridian. Nah, yang pertama itu ada di bagian kepala atau di tengah hubung kita. Yang kedua ada di pertemuan atau pertengahan alis kita. Yang selanjutnya sejajar dengan bola mata kita. Ada cekungan di sini, bisa dirasakan di sini. Selanjutnya ada di bawah mata kita. Nah, ini ada tulang yang menonjol di sini. Dan yang selanjutnya ada di bawah hidung kita. Di bawah hidung kita. Selanjutnya ada di bawah bibir kita. Nah, selanjutnya ada di ketiak ataupun sejajar dengan payudara kita. Nah, yang selanjutnya ada di pertemuan antara tulang kita, antara tulang interkosta ini ada tulang yang menonjol di situ. Dan selanjutnya ada di bagian bawah payudara ataupun sejajar dengan titik yang tadi. Nah, titik yang selanjutnya yaitu ada di pergelangan tangan kita. Nah, titik itu pertama ada titik karate chop. Nah, karate chop itu ada di sebelah sini. Nah, setelah titik karate chop ada titik di bagian luar pergelangan kita. Nah, di sini titik di bagian pergelangan kita, lalu ada di sebaliknya atau di dalam pergelangan, lalu ada di pertemuan ataupun cekungan antara jempol dengan jari telunjuk kita di sini. Dan yang selanjutnya ada di antara jari-jari kita. Nah, caranya begitu mudah. Apakah Saudari Eri sudah tahu? Belum tahu. Baik, caranya simpel, yaitu dengan menggabungkan 3 cara tersebut yang saya sebutkan tadi. Akan saya contohkan bagaimana caranya. Dengan menekan titik akupressure ataupun akupoint dan mengucapkan kalimat-kalimat seperti doa dan memikirkan segala hal yang membebani kita. Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ikhlas dengan penyakit saya ataupun permasalahan saya. Ya Allah, saya ikhlas dengan penyakit tersebut. Saya percaya bahwa Engkau yang memberi penyakit dan permasalahan. Ya Allah, hanya Engkau yang memberikan permasalahan dan hanya Engkau lah yang bisa menyelesaikan permasalahan hidup saya. Kurang lebih seperti itu sampai dengan titik yang saya sebutkan tadi selesai. Apakah sudah jelas sampai di sini? Baik, kalau sudah jelas, apakah bisa kita mulai prakteknya? Nanti akan saya temani untuk prakteknya seperti itu. Bagaimana? Baik, apakah Saudari Arwin sudah nyaman dengan posisi tersebut? Sudah. Ya Allah, saya ikhlas menerima penyakit ini ya Allah. Ya Allah, aku ikhlas ya Allah apapun yang terjadi pada diriku ini ya Allah. Ya Allah, semua rasa sakit tubuhku ini akan aku terima ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu aku memohon dan meminta pertolongan ya Allah. Ya Allah, apapun yang terjadi aku ikhlas ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau penyembuh segalanya ya Allah. Ya Allah, aku ikhlas menerima cobaan yang Engkau berikan ya Allah. Ya Allah,
Aku ikhlas ya Allah apapun yang terjadi pada diriku ini ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu aku memohon dan meminta pertolongan ya Allah. Ya Allah, aku ikhlas menerima cobaan yang Kau berikan ini ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau Allah penyembuh segalanya ya Allah. Ya Allah, semua rasa sakit tubuhku ini aku terima ya Allah. Ya Allah, aku ikhlas menerima cobaan yang Kau berikan ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu aku meminta pertolongan ya Allah. Ya Allah, saya menerima penyakit ini ya Allah. Ya Allah, aku ikhlas ya Allah apapun yang terjadi pada diriku ini ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu aku memohon dan meminta pertolongan ya Allah. Seperti semua ada kegiatan atau spiritual, emosional di dalam ini mungkin dari apa yang telah saya sampaikan dan juga kita terapkan, atau ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan dari itu, apakah Mbak sudah paham atau bisa mempraktekannya kali langsung? Dan saya ingin bertanya, apakah Mbak merasakan lega atau sedikit bebannya terkurangi? Baik, kalau itu saya berterima kasih, saya pamitan. Sebenarnya saya mengucapkan kepada saudari Ati, Mbak bisa menghadiri Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana Bismillah kasati kasih tanggal kasih kita yang saya perkenalkan terlebih dahulu. Terima kasih dan waktu ini kita bisa ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.